Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu bersyukur, kita mampu beribadah, kita mampu taat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda dalam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat yang kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca kitab atau menjelaskan kitab, alangkah lebih baiknya kita akan menjelaskan tentang cinta atau tentang rasa punya cinta, yang mana cinta ini pasti setiap orang memilikinya. Gak mungkin orang gak punya cinta, gak mungkin, bohong gitu. Apalagi cintanya terhadap istri dan anaknya. Biasanya kalau pertama nikah sama istrinya cinta tuh, kalau udah punya anak, cintanya berpaling kepada anak. Namun ini kisah daripada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Suatu saat sedang mengisi taklim khalaqah dengan para sahabat-sahabat besarnya, khulafa ar-rasyidin dan sebagainya, yang mana Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat. Menjelaskan tentang hari kiamat, saking dahsyatnya hari kiamat, para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya menangis saking dahsyatnya hari kiamat. Menangis terseduh-seduh. Lantas dari kejauhan ada orang A'rabi, ada orang Badui, pedalaman, datang kepada majelis Nabi, duduk dan mendengarkan. Ketika Nabi menjelaskan kiamat seperti ini akan hancur segala macam, sang A'rabi heran, kok Nabi ngomong kiamat nggak ada waktunya. Maka langsung disetop sama orang Badui tadi. Padahal kalau ada yang ngomong di depan, jangan sembarangan nyetop ya. Jangan sembarangan memotong perkataan, apalagi perkataan Nabi. Gak sopan. Namanya orang Badui, orang A'rabi, gak seperti itu. Langsung tuh, ya Rasulullah, kedengaran semuanya. Gak bisa pelan orang Badui. Ngomongnya keras. Padahal gak boleh keras, gak boleh lebih keras daripada suara Nabi. Tapi bisa A'rabi ini sedikit berpikir. Tadi Rasulullah menjelaskan kiamat begini-begini, tapi waktunya gak disebutin. Waktunya gak disebutin, gak dijelasin kapan terjadinya. Maka sang A'rabi tadi orang Badui, ya Rasulullah, maka saat kapan terjadinya kiamat? Rasulullah lagi ceramah, lagi ngisi taklim, ada orang nanya, dihiraukan. Belum beres nih materi, dihiraukan, biarin aja yang nanya. Setelah beres materi, para sahabat melihat orang tadi, ini kalau kata kita nggak ada sopan-sopannya ini orang Badui, nggak ada akhlaknya pisan, lagi ceramah Rasulullah. Bayangin aja guru besar kita punya guru besar, kemudian lagi ngisi kajian, kita nongkrong di tengah jalan, itu boleh nggak kira-kira? Ya Allah, malunya luar biasa. Tapi karena orang Badui ini luar biasa, penasaran kapan terjadinya kiamat, langsung ditanya tuh mata saat kapan terjadinya kiamat. Setelah beres ceramah, setelah beres taklim, langsung manis sa'il, mana orang yang bertanya tadi, mana orang yang bertanya? Saya ya Rasulullah, diangkat tangannya. Kata Rasulullah, ternyata gak dijawab Pak, gak dijawab. Jadi setiap pertanyaan itu gak mesti ada jawabannya, gak mesti. Jadi ketika si Badui tadi nanya, dibiarkan. Setelah Rasulullah beres ceramahnya, langsung Rasulullah nanya, mana orangnya yang tadi yang nanya? Gak dijawab tentang kiamat akan datang pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, gak dijawab. Jawabannya adalah pertanyaan balik.
Jawabannya adalah pertanyaan balik. Kata Rasul, ente nanyain kiamat, terus madza a'datta laha? Apa persiapan ente untuk hari kiamat? Ternyata jawaban Rasul pertanyaan lagi. Kalau kita kan biasanya kalau nanya dijawab ya. Nah ini satu riwayat mengajarkan kepada kita gak semuanya pertanyaan ada jawabannya. Artinya boleh bertanya balik lagi. Kemudian tadi seorang badui tadi bengong, persiapan saya apa ya buat kiamat? Ayo persiapan kamu apa? Kata Rasul ditanya balik. Lakin akan tetapi kata sahabat tadi, kata orang badui tadi, saya nggak punya sholat banyak, saya nggak punya puasa sunnah banyak, saya nggak pernah bangun sholat malam, qobliyah ba'diyah nggak pernah. Tapi saya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Tapi hatiku ini ya Rasulullah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Para sahabat diam semuanya. Kemudian Nabi menjawab lagi. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sahabat lagi sedih setelah mendengar perkataan Rasul sabda Nabi tadi, kemudian berbilang-bilang, bercerah-cerah, senang semuanya. Bahkan ada yang berkata, sungguh tidak ada kesenangan setelah aku masuk Islam kecuali dengar kabar seperti ini. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sang badui tadi orang pedalaman amalnya sedikit. Mungkin kayak kita nih, salat tahajud malas, qobliyah ba'diyah kadang-kadang, duha apalagi. Tapi karena punya rasa cinta, maka dia akan digabungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi cinta gak kepada Nabi? Cinta gak kepada Rasul? Tapi kalau masalah cinta harus mengikuti yang dicintainya. Tapi sahabat badui tadi gak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, cuma wajibnya doang. Tapi mudah-mudahan kita wajibnya selalu istiqomah, sunnah-sunnahnya belajar sedikit demi sedikit. Yang paling abdul kan yang wajib ya, yang sunnah mah belakangan. Tapi jangan diremehkan yang sunnah. Kalau nggak remehin yang sunnah itu juga kacau bahaya. Artinya orang badui tadi memberikan pertanyaan pada Rasul buat kita juga sebenarnya. Makanya kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal kita baca sholawat sehari 100. Sholawat apa aja bebas. Yang kita bisa, yang pendek Jibril Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bebas. Sholawatnya yang mana aja yang kita mampu. Paling sedikit sehari 100. Tapi sebetulnya setiap sholat yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari, maka di situ ada sholawat Ibrahimiyah, dan itu sholawat yang paling tinggi, yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya terus meningkat, jangan sampai kendor. Salah satunya buktinya ini nih, yang suka ngaji, yang suka berjalan menuntut ilmu, maka itu dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dengan ilmu kita akan mulia. Pokoknya nomor 1 mah ilmu dia. Kalau tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, ruku 3 kali, tahiyat 4 kali, bagaimana sholatnya itu? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena dengan ilmu semuanya akan bahagia, akan tentram. Nah itu kisah yang pertama. Mudah-mudahan kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sesama manusia.